Saudara, ada banyak orang yang berpikir, termasuk saya dulu, bahwa ketika kita mengalami kuasa atau manifestasi daripada kuasa Tuhan, di tengah-tengah perayaan kita, di tengah-tengah ibadah kita, persekutuan kita, sebut apa saja, kita berpikir bahwa itu adalah merupakan tanda perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah benar demikian? Saya ingin membacakan beberapa ayat buat saudara yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman berkata, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun." Sebagai informasi buat saudara bahwa hanya 2 orang saja yang Tuhan berkenan, yaitu Joshua dan Kaleb. The rest they go, ya. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, "Maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Bersukaria yang ditulis di sini, kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya, adalah bagaimana mereka melakukan penyembahan berhala, saudara. Beria-ria, bersuka-suka, dan tidak dalam konteks menyembah Tuhan, tapi menyembah lembu emas, menyembah berhala. Ayat-ayat di atas mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Israel, generasi pertama adalah Israel yang mengalami manifestasi kuasa Tuhan secara dahsyat. Jelas, Alkitab mencatat bagaimana tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib mengikuti mereka semenjak Tuhan mengutus Musa datang ke Mesir, sampai dengan mereka dibebaskan. Bagaimana mereka melihat tiang awan, tiang api, mana turun, dan lain sebagainya. Pemimpin mereka adalah pemimpin yang diurapi, hamba Tuhan yang luar biasa, nabi yang hebat, yang dahsyat, pemimpin yang disertai oleh Tuhan. Tetapi meskipun demikian, perhatikan ayat yang kelima, Alkitab berkata, "Tetapi sungguh pun demikian." Maksudnya apa? Seperti ayat-ayat yang tadi kita baca di atas. Allah tidak berkenan dikatakan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa demikian, saudara? Di ayat yang ke-7 dengan jelas ditulis bahwa ada berhala di dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu, maksudnya, di dalam hati mereka selain daripada Tuhan. Saudara, dan Alkitab berkata bahwa Israel generasi yang pertama, ini ayat yang ke-6 tadi, dijadikan peringatan dan dijadikan contoh bagi kita semua, supaya kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Pertanyaan yang tadi saya tanyakan di depan, apakah terjadinya manifestasi kuasa rohani? Saudara, jangan salah paham, saya sama sekali tidak menentang itu. Saya melihat itu terjadi dalam kehidupan saya dibesarkan di dalam gereja yang sangat memperhatikan akan hal-hal ini, dan sampai hari ini saya percaya mujizat tetap berlangsung, mujizat tidak berhenti. Our God is a God of miracle. Sampai hari ini mujizat-mujizatnya, tanda-tanda ajaibnya, bahkan Alkitab memang menjanjikan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang yang percaya. Kita tahu itu, saudara, dan saya mengaminkan itu, dan saya mengalami itu dalam kehidupan saya. Tetapi kemudian kalau kita berpikir bahwa manifestasi adalah tanda atau adalah merupakan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata kita salah besar. Bahwa bahkan Tuhan Yesus pernah memberikan teguran yang begitu keras, dan saudaraku harus jadi consideration kita hari ini, yang ditulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22-23, dikatakan pada hari terakhir. Kapan itu? Masa ini. Banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan," perhatikan ini, "banyak mujizat demi namamu juga."
banyak mujizat, ngusir setan, menyembuhkan, bernubuat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan anomia, orang yang tidak hidup sesuai firman, tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada Dia? Jelas nomor satu, kita harus menjaga akan hati kita. Kitab Amsal berkata, ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Calvin berkata, the human heart is an idol factory. That's why we have to keep our heart diligently. Ya, karena hati kita itu disebut factory, pabrik berhala, kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaganya. Dan jangan menipu diri sendiri. Yang kedua, saudara, meskipun kita telah mengalami manifestasi daripada kuasa rohani, saudara, tanpa kita hidup dalam kebenarannya, tanpa kita hidup dalam kekudusannya, dan saya percaya kalau Roh Kudus ada pada kita, saudara, kasih karunia akan memampukan kita hidup berkenan dan hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ada istilah the same old school, ya, tidak ada standard life yang Tuhan pakai untuk memperkenan akan kehidupan kita. Dan tentu saja yang terakhir adalah mari kita hidup dan berjalan di dalam anugerah-Nya. Kalau hari ini kita berhasil, saudaraku, hidup dalam kebenaran, kalau hari ini kita melihat begitu banyak buah rohani dalam kehidupan kita, buah roh terutama, ya, dan saudaraku, impact secara spiritual, dan mungkin kehidupan orang lain banyak diberkati. Jangan sombong rohani. Semuanya itu terjadi hanya karena, sekali lagi, anugerah dan kasih karunia-Nya. Hendaklah kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan lewat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.